Kalian pasti pernah membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu, bukan? Hal itu berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu membuat teks persuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Kita lanjutkan materi teks persuasi. Kali ini akan kita bahas menyusun teks persuasi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat menyusun kerangka karangan, kemudian mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi teks persuasi sesuai struktur teks dan kebahasaan yang benar. Langkah-langkah menyusun teks persuasi. Yang pertama, menentukan topik. Kita ambil satu contoh topik, ajakan meningkatkan pendidikan. Langkah yang selanjutnya, menentukan tujuan. Misalnya, tujuannya adalah mengajak dan memengaruhi pembaca agar membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia. Langkah selanjutnya, membuat kerangka teks. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, setiap kita menyusun paragraf atau teks itu sebaiknya diawali dengan kerangka teks supaya apa yang kita tulis itu betul-betul tidak melebar. Jadi fokus pada apa yang kita bicarakan. Nah, contoh kerangka dari tadi ya, topiknya tadi tentang pendidikan. Pendidikan adalah modal pembangunan. Selanjutnya, tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada pada peringkat ke-124 dari 187 negara yang disurvei. Semua komponen bangsa bertanggung jawab terhadap penduduk yang ingin menuntut ilmu. Nah, anak-anak, inilah kerangkanya. Sehingga nanti keempat kerangka ini akan kita kembangkan menjadi satu karangan yang utuh. Jadi nanti ada kerangka 1 sampai dengan 4 di sini, tinggal kita kembangkan. Nah, selanjutnya mengumpulkan data. Pengumpulan data perlu kita lakukan agar apa yang akan kita tulis dipercayai oleh pembaca. Sebaiknya data yang kita sajikan akurat, tidak direkayasa, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum melangkah ke hal selanjutnya, coba kalian perhatikan kata dipertanggungjawabkan. Menulisnya seperti ini anak-anak. Jadi ada kata tanggung jawab, kemudian diberikan awalan diper dan akhiran kan, maka penulisannya harus digabung seperti ini. Oke, contoh data yang kita cari dari hal tentang pendidikan tadi. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada pada peringkat ke-124 dari 187 negara yang disurvei. Nah, contoh data ini namanya saja data, sehingga diambil dari sumber tertentu.
tidak mengarang. Nah, inilah perlunya fakta ya yang disajikan di dalam teks persuasi. Nah, kita ingat kembali sebelum sampai ke penyusunan teks ya, struktur teks persuasi. Yang pertama pengenalan isu, kemudian yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Sehingga nanti dalam paragraf semua struktur ini ada. Dimulai dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Ya, langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks persuasi. Ini anak-anak contoh pengembangan kerangka yang kita buat tadi menjadi teks persuasi. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan penduduk berkualitas sebagai modal pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat penting pada abad ke-21. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat pendidikan cukup rendah. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada pada peringkat ke-124 dari 187 negara yang disurvei. Tingginya angka putus sekolah karena keterbatasan biaya mungkin menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, semua komponen bangsa sebaiknya bertanggung jawab terhadap penduduk yang ingin menuntut ilmu. Nah, anak-anak, yang awal ini adalah pengenalan isu. Ya, jadi ditampilkan bagaimana pendidikan di Indonesia. Kemudian yang tengah ini adalah argumen, ya, karena ada data di sini sebagai fakta. Kemudian ada juga pendapat di sini, ya. Tingginya angka putus sekolah mungkin menjadi penyebab. Nah, ini adalah pendapat. Kemudian ditutup dengan penegasan kembali. Ya, oleh karena itu semua komponen. Nah, penegasan kembalinya bisa berupa ajakan, bisa berupa bujukan, dan seterusnya. Ya, anak-anak, inilah teks yang kita hasilkan dari tema pendidikan tadi. Ya, perlu diingat, teks persuasi berisi kalimat fakta dan pendapat, kemudian juga ada ajakan, bujukan, atau imbauan. Ya, anak-anak, sekian penjelasan tentang menyusun teks persuasi. Ya, silakan belajar lebih dalam. Ya, tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Ya, kita bertemu kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.